Halo sobat pencinta film, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2019 yang berjudul Abominable. Film animasi yang menceritakan sesosok makhluk bernama Yeti yang mampu bersahabat dengan manusia yang berbaik hati dan ingin mengantarnya kembali ke keluarganya. Akan tetapi, mereka harus berhadapan dengan keluarga kaya dan tamak yang mencoba menangkap Yeti. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Jill Carlton dan diproduksi oleh DreamWorks Animation dan Peel Studio. Sebelum mulai videonya, saya mau kasih tahu bahwa video ini bakal jadi full konten spoiler. Jadi, langsung saja kita masuk ke intronya. Di awal film, kita diperlihatkan sosok makhluk misterius yang mencoba ingin keluar dari tempat di mana ia dikurung. Tiba-tiba, ia memasuki sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, ia bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Dr. Zara. Karena Dr. Zara panik, ia langsung memencet tombol darurat. Makhluk tersebut ketakutan dan lari karena dikejar oleh pasukan keamanan. Saat ingin menerobos pagar listrik, ternyata pagar tersebut tidak bisa ia rusak. Akhirnya, Dr. Zara mencoba menenangkan makhluk tersebut. Ternyata, sesosok makhluk tersebut adalah anak Yeti. Karena merasa terdesak, ia mengaung yang membuat semua keamanan tersambar petir. Lalu Yeti ini pun kabur melompati pagar listrik. Sesampainya di kota, ia bingung dan panik karena melihat keadaan sekitar. Tiba-tiba, ada sebuah truk yang menabraknya dan terpental ke sebuah gang kecil. Makhluk ini melihat Videotron dengan gambar Gunung Everest. Dengan tangan kiri yang terluka, ia mencoba memanjat rumah dan melihat gambar tersebut, yang merupakan tempat tinggalnya berada. Dan film pun dimulai. Di sini, kita diperlihatkan ibu dan nenek Yi. Pada hari libur, Yi hendak pergi dengan alasan mengerjakan tugas. Ternyata Yi pergi untuk bekerja, mulai dari mengurus anjing, babysitter, dan membuang sampah. Di perjalanan pulang, ia bertemu Jin dan temannya, dan ia pun diledek karena bau sampah. Tetapi Yi cuek saja. Di depan rumah, ia diajak main oleh Peng, yang merupakan sepupunya Jin. Namun, Yi menolak karena capek. Setelah sampai di rumah, ia mengendap-endap masuk, dan Yi pun menolak makan bersama. Ibunya mengajak bermain biola, tapi tidak bisa, karena Yi telah menjual biola tersebut. Saat hendak tidur, ibunya masuk ke kamar Yi untuk merapikan selimutnya. Setelah ibunya keluar, Yi tiba-tiba bangun dan pergi ke atap rumah lewat jendela. Ternyata, Yi mempunyai sebuah tempat rahasia. Di dalamnya terdapat berbagai foto wisata yang hendak ia kunjungi. Uang yang ia dapatkan dari hasil kerja pun ditabung. Yi berbohong kepada ibunya karena biola tersebut tidak dijual. Saat asik memainkan biola, ada sebuah helikopter lewat yang membuat Yi terjatuh. Saat hendak mengambil biola, Yi terkejut karena ada sesosok tangan besar. Dengan berhati-hati, Yi mengambil biola tersebut dan berhasil. Namun, dia tidak sengaja membuat suara bising yang membuat Yeti tersebut bangun lalu mengamuk dan mendekati Yi. Tapi dia takut karena ada sebuah helikopter. Dengan cepat, ia langsung bersembunyi. Yi sadar dan Yi pun membantu Yeti tersebut bersembunyi. Di pagi hari, Yi memberanikan diri untuk melihat makhluk tersebut. Ia merasa kasihan karena tangan Yeti terluka. Yi langsung bergegas mengambil uang tabungannya dan langsung pergi membeli obat. Saat perjalanan pulang, ia melihat Dr. Zara sedang mengecek truk yang menabrak Yeti. Supir pun disuap untuk tutup mulut atas kejadian itu. Yi kemudian pergi. Saat di dalam rumah, ia melihat bakpao dan langsung mengambil semuanya. Nenek Yi melihat, dan nenek Yi tahu kalau Yi bekerja. Bukannya marah, ia malah bangga bahwa cucunya bukan orang pemalas. Saat sampai di atas,
Yi langsung memberikan makan dan mengobati lukanya. Di malam hari, terlihat Yeti menangis. Lalu Yi menghiburnya dengan memainkan biola. Tiba-tiba, bunga yang ada di belakangnya tumbuh dengan seketika. Yi pun kaget dan tidak menanggapinya dengan serius. Makhluk ini kembali melihat Videotron. Lalu Yi sadar bahwa itu adalah rumahnya. Di sisi lain, ada Mr. Bunny yang kecewa karena kaburnya makhluk tersebut. Kemudian, ia menyuruh petugas keamanan untuk mencarinya. Saat terbangun, Yeti melihat foto wisata di Cina yang hendak Yi kunjungi. Ia juga membuka viola yang berisi foto Yi bersama ayahnya. Di dalam rumah, Peng lagi-lagi mengajak Yi bermain basket, namun Yi menolak lagi. Saat Yi ke atas, ia kaget karena Yeti mencuri blower AC miliknya. Peng dan Jin pun ke atas. Mereka sangat kaget karena ada sesosok makhluk besar sedang bersama Yi. Jin langsung menelepon polisi. Dengan cepat, Yi pun melarangnya. Namun sudah terlambat karena sudah ketahuan oleh Dr. Zara melalui alat pendeteksi suara. Mereka pun ketahuan. Tiba-tiba, Yeti membawa kabur Yi. Peng dan Jin pun ikut mengejarnya pakai motor. Pelarian mereka akhirnya terhenti karena dihadang helikopter. Di saat petugas hendak menembak, lampu kota tiba-tiba menyala karena ada petunjukan cahaya. Dengan cepat, mereka berdua kabur. Saat Yeti melompat, Yi tidak tega melihat ia pergi sendirian. Lalu Yi juga ikut melompat. Dengan disusulnya Peng, lalu Jin yang terpaksa ikut. Akhirnya mereka berdua lolos. Sedikit informasi, jadi di sini Yi memberikan nama kepada Yeti yaitu Everest. Mulai sekarang, kita panggil Yeti dengan nama Everest, oke? Lanjut. Adegan berubah ketika Dr. Burnis yang sangat marah karena mereka tidak berhasil menangkapnya. Dr. Burnis menyuruh Dr. Zara untuk menangkap Yeti hidup atau mati. Namun, Dr. Zara menolak dan bersikeras untuk menangkap makhluk itu hidup-hidup. Keesokan paginya, di kapal tongkang, mereka bersantai dan Yi membuat peta dan menghitung jarak untuk bisa ke Gunung Everest. Akhirnya, sampai di pelabuhan dan mereka bersembunyi di balik kotak kayu. Saat di perjalanan, Peng dan Everest malah ingin buang air kecil. Karena kebelet, kotak itu pun jatuh. Mereka semua lapar karena tidak makan seharian. Tiba-tiba, Everest bersenandung. Lalu tanaman blueberry di sekitarnya langsung berbuah. Yi dan Jin sangat kagum dengan kekuatan Everest. Tidak ambil pusing, mereka langsung melahap buah tersebut. Namun Yi sangat kaget karena buah itu membesar. Buah blueberry itu jatuh layaknya bom pesawat. Malam hari pun tiba. Mereka semua kelelahan karena kejadian tadi. Peng dengan lucunya mengajak Everest bermain. Yi mengatakan bahwa Everest ini masih anak-anak dan Yi bertekad akan mengantarkannya ke gunung. Paginya, Jin mendengar suara biola. Ia sangat kagum. Lalu Peng bangun dan tidak sengaja menginjak ranting pohon. Lalu Yi tersadar dan langsung berhenti. Karena Yi berhenti bermain biola sejak ayahnya meninggal. Lalu Jin berubah pikiran dan akan mengantarkan mereka ke sungai Yangtze. Dr. Burnis dan Dr. Zara tiba di pelabuhan. Di sana mereka mencari jejak makhluk tersebut. Dr. Zara menemukan tumpukan kola dan menyuruh pasukannya untuk segera menyebar. Tibalah mereka di pegunungan. Jin sangat kelelahan, namun Peng dan Everest berjalan dengan gembira sambil sesekali bermain. Tiba-tiba, banyak drone di depan mereka dengan orang-orang di bawah gunung tersebut. Mereka buntu. Lagi-lagi, tubuh Yeti bercahaya. Tiba-tiba, bunga yang dibawa Yi membesar dan membawa mereka terbang. Sayangnya, Jin tertinggal dan sepakat bertemu di sungai Yangtze. Namun akhirnya Jin tertangkap. Drone masih mengikuti dan berusaha menghentikan mereka. Beruntungnya, mereka bisa lolos. Dr. Burnis dan timnya menghampiri Jin dan sepakat untuk mencari mereka bersama-sama. Yi mendarat di dataran berpasir. Disinilah Peng mengatakan bahwa Jin sebenarnya mengkhawatirkannya. Mereka pun kembali berjalan. Di sisi lain, Jin mencoba kabur dari Dr. Burnis, dan Jin melakukan perjalanan panjang mencari Yi.
hingga ia harus merelakan HP-nya untuk ditukar dengan perahu. Yi dan lainnya sudah berada di desa Sungai Yangtze. Yi menyamarkan Everest seperti bison, dan Peng melihat Jin, dan Yi mencarinya agar tidak kehilangan jejak. Tim Dr. Bernice telah datang. Tanpa sengaja, penyamaran Everest diketahui, lalu tim Dr. Bernice mengejarnya, dan Yi pun menemukan Jin dengan perahunya. Tak kehilangan akal, Peng pun menabok bison itu, lalu berhamburan menendang orang-orang Dr. Bernice. Mereka pun selamat dan pergi dengan perahu tersebut. Namun, tetap saja, tim Dr. Bernice bisa mengejarnya. Di situ, Everest menggunakan kekuatannya dan menerjang bukit bunga di depannya. Merasa seru, Peng ingin meninggikan lagi gelombang bukit bunganya. Namun, hal itu membuat hilang keseimbangan hingga mereka terjatuh. Biola kesayangan Yi pun rusak. Yi berlari untuk menyendiri dan Jin datang menemaninya. Dr. Zara mengatakan kepada Dr. Bernice bahwa kekuatan Yeti akan lebih kuat jika dekat dengan pegunungan. Tapi masih ada kesempatan. Dan Dr. Bernice menambah bala bantuan untuk mencari dengan cepat. Everest telah memperbaiki biolanya Yi dengan menggantikan senar dengan bulunya. Lalu ia berterima kasih dengan cara memeluknya. Saat itulah, Peng melihat foto-foto peninggalan ayah Yi, yang ternyata tempat-tempat tersebut yang mereka lalui sekarang, kecuali lesan Buddha, tempat yang paling ingin dikunjungi. Kemudian mereka berkunjung ke tempat lesan Buddha itu, dan Yi pun memainkan biolanya. Dengan sekejap, tempat itu menjadi lebih indah. Sesaat mereka menikmati kebersamaan itu. Akhirnya, mereka tiba di Himalaya. Namun saat menyeberang jembatan, mereka dikepung oleh tim dari Dr. Bernice. Everest pun langsung berlari, melompat ke atas jembatan, lalu mengeluarkan kekuatannya. Seketika, cuaca berubah menjadi buruk. Ketika pasukan ingin menembak, tiba-tiba Dr. Bernice memerintahkan untuk berhenti. Menyadari kesalahannya, bahwa Sang Yeti hanya ingin melindungi temannya dan memutuskan untuk melepasnya, tapi tidak dengan Dr. Zara. Dr. Zara memerintahkan untuk menembak bius Yeti itu, dan Yeti jatuh lalu tertangkap. Namun, Yi berusaha mencegah Dr. Zara. Yi pun terjatuh dari jembatan tersebut. Lalu mobil-mobil itu terus melaju membawa mereka. Ternyata, Yi masih selamat, tergelantung pada seutas tali jembatan, dan berusaha kembali ke atas. Yi langsung mengambil biola dan memainkannya. Lalu terhubunglah kekuatan biola itu dengan Everest. Tanpa disadari, mobil Dr. Zara kembali dan menabrak Yeti itu. Namun itu membuat gunung es retak dan jatuh menimpa mereka. Bersyukur Yeti selamat. Sebagai permintaan maaf, Dr. Bernice akan mengantarkan tim dan teman-temannya ke kota setelah mengantar Yeti pulang. Dan lagi, Yeti menggunakan kekuatannya menuju ke Himalaya. Kali ini, awan terbang yang mengantarkan mereka. Sesampainya, keluarga Yeti datang karena panggilannya. Dan tibalah mereka terpisah dan kembali pulang. Dr. Bernice menepati janjinya mengantar mereka pulang ke rumah. Ia langsung menemui ibu dan sang nenek yang dirindukannya. Saat waktu makan, Jin dan Peng masuk membawa sebuah kotak yang ditemukannya di depan pintu. Ternyata berisi perlengkapan perjalanan mereka selanjutnya dari Dr. Bernice. Dan film pun selesai.